Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KDK SWNS bersama Departemen Pengembangan Diri. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Buat teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, karena masih dalam suasana hari raya, aku mewakili teman-teman KDK SWUNS mau ngucapin nih selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi yang beragama Islam, mohon maaf lahir dan batin. Dan bagi umat Kristiani, selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih, semoga damai sejahtera. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Laila Sylvie Fatmawati, biasa dipanggil Laila. Aku dari Departemen Pengembangan Diri KDK SWUNS yang bakal menemani kalian semua untuk beberapa menit ke depan. Jadi di kesempatan kali ini KDK SWNS mengadakan program Bincang KDK. Bincang KDK ini merupakan kegiatan penyaluran informasi berupa podcast yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dalam bidang non-akademik mahasiswa Diplomatika Teknik Kimia SWNS. Nah teman-teman, jadi di podcast KDK episode perdana ini banget, kita bakal bahas topik yang menarik nih bersama dengan pembicara yang pengalaman di bidang tersebut. Nah, langsung aja nih ya, daripada lama-lama, kita kenalan langsung sama pembicaranya. Halo, halo Kak Ika. Halo, Oh ya, udah Kak. udah. Selamat datang ya. Selamat datang Kak di podcast KDK SWUNS dan terima kasih karena udah nyempetin datang di Bincang KDK ini walaupun masih di suasana lebaran kan ya. Dan mungkin masih ada kumpul-kumpul sama keluarga. Kenalin aku Laila, bisa dipanggil juga Lala dari Diplomatika Teknik Kimia UNS. Nah, sebelumnya karena masih dalam suasana Lebaran, aku mewakili teman-teman dari KDK SP UNS mau ngucapin nih selamat Hari Raya Idul Fitri Kak 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya Kak. Oh iya, iya halo Laila. By the way, thank you banget. Mungkin aku mau ngucapin thank you juga buat Kak Diva SVUNS udah nyediain platform kayak gini dan thank you for inviting me juga as the speaker. Mungkin aku ya merasa masih sedikit pengalaman, but thank you udah invite aku. I hope ini bisa bermanfaat dan selamat Lebaran juga mungkin buat uh, Laila, Lala dan juga keluarga Kadifa SPONS gitu. Ya, Kak, sama-sama. Nah, jadi teman-teman semua, jadi pembicara kita kali ini adalah Kak Muhammad Iqbal Sulistyo Putra ya Kak, dan merupakan mahasiswa sarjana teknik industri di Universitas 11 Maret Surakarta dan sudah semester 4 ini ya Kak, betul kan? Iya betul. Dan sekarang ini saya lihat di CV-nya menjabat sebagai Local Head of Outgoing Global Volunteer di ASEC in UNS ya. Dan Iya. Kak Iqbal ini punya banyak pengalaman nih jadi pemimpin dan memberikan motivasi-motivasi sebagai moderator. Nah, mungkin dari Kak Iqbal sendiri mau memperkenalkan diri lagi gitu. Oh iya, oke, sorry banget tadi aku lupa ngenalin diri. Kenalin, mungkin namaku Muhammad Iqbal Sulsyo Putra. Biasa dipanggil sama teman-teman gitu Iqbal atau aku sekarang lebih suka dipanggil Iqbal gitu. Dan tadi mungkin udah sedikit kenalin juga aku dari mahasiswa Teknik Industri UNS angkatan 2019. Ya Kak. Langsung aja ya Kak. Jadi Kakak dan teman-teman di sini di podcast perdana Kadika kali ini kita bakal bahas topik nih yang cukup menarik dan pasti udah nggak asing lagi di telinga kita gitu. Langsung aja kita ke topik pembahasan yaitu tentang mindset. Nah, judul kali ini yaitu Upgrading Mindset to Gold 3G, Gold Glory Gospel. Nah, dari kakak sendiri ini permasalahan mindset ini pasti udah nggak asing lagi ya Kak, dan mungkin dari teman-teman kayak emang udah terbiasa sama mindset permasalahan mindset ini, dan mungkin juga ada dari kalian teman-teman yang berada kayak di fase kok aku gini-gini aja sih pengen nyoba hal baru tapi takut gagal, dan aku sebenarnya juga rasain kayak gitu. Nah, dari podcast ini kita gini Kak bakal sharing-sharing aja, dan mungkin Kakak bisa ngasih tahu nih ke teman-teman semua apa sih mindset itu dan gimana sih buat eh, cara membangun, mengupgrade mindset itu. Nah, untuk yang pertama ini mungkin dari kakak bisa nih jelasin tentang definisi dari mindset uh, ke teman-teman. Jadi apa sih kak mindset itu? Oke, thank you banget buat questionnya.
Ini jujur aku suka banget, interest banget ketika ngomongin ini mindset juga. Dan menurutku sendiri tuh sebenarnya mindset itu adalah cara berpikir, cara berasumsi seseorang, cara berasumsi diri seseorang gimana terhadap suatu apa yang mungkin sedang dia pikirkan, mungkin sedang dia jalankan, mungkin apa sedang yang dia lihat, yang terpengaruh dari mungkin bisa environment-nya, mungkin bisa dari experience-nya dia, mungkin bisa dari selama dia hidup bagaimana. Nah, dari mindset itu adalah pengertiannya seperti itu. Jadi bagaimana cara memandang atau cara berpikir, cara melihat diri seseorang, seorang individu tuh terhadap kenyataan gitu. Apa yang dia lihat, mungkin apa yang sedang terjadi kayak gitu. Oh jadi gitu ya Kak. Nah kalau aku sering denger di podcast kayak gitu ya, kayak ada jenis-jenis dari mindset atau pola pikir itu. Nah, bisa Kakak jelasin sedikit tentang jenis-jenis mindset itu nggak Kak? Oke, nah ini sebenarnya mindset ini tuh ketika aku mempelajari mindset gitu, ternyata aku mengetahui bahwa mindset seseorang itu terbagi jadi dua nih. Itu dulu ditemukan eh, oleh beliau, namanya adalah Carol Dweck. Carol Dweck, beliau ini adalah seorang lulusan American Psychologist. Jadi dia tuh menemukan sebuah key of success gitu. Kenapa aku nyebut key of success? Karena first step untuk menurutku ya, dan aku baca-baca gitu di jurnal, entah di uh, dari researchnya Carol Dweck ini, bahwa mindset mindset itu akan sangat mempengaruhi seseorang gitu. Ketika seseorang untuk akan melakukan apapun gitu. Nah, dibagi jadi dua nih yang ditemukan Carol Dweck. Mindset dibagi jadi growth mindset sama. Nah, uh, mungkin apa sih bedanya? Mungkin teman-teman tanya gitu, apa sih sebenarnya bedanya growth mindset sama fixed mindset? Atau teman-teman juga mungkin udah pada tahu, atau mungkin setaunya mindset banyak sekali. But aku bakal bahas dua ini aja gitu, tentang mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck ini. Nah, jadi yang pertama adalah growth mindset gitu. Nah, growth mindset ini adalah pola pikir yang meyakini bahwa potensi seseorang dan atribut psikologi dapat berkembang melalui sebuah pelatihan dan usaha lebih dalam ketika menghadapi sebuah tantangan yang sulit. Nah, jadi orang yang memiliki growth mindset ini adalah orang yang mungkin dia sadar diri kalau dia punya kemampuan, dia kemampuannya nggak lebih dari yang lain, atau dia merasa kemampuanku ini, dan tapi dia sadar banget dia masih mau mencoba. Sedangkan beda dengan fixed mindset gitu. Fixed mindset adalah orang yang merasa bahwa potensi yang dimilikinya, potensi yang udah ada di dalam dirinya tuh udah ada sejak lahir, dan ya udah tidak dapat dirubah. Jadi ketika seorang dengan fixed mindset ini menemui mungkin face with orang dengan growth mindset gitu, misal dihadapkan dengan sebuah masalah yang sama gitu. Nah, orang dengan growth mindset mungkin ketika passionnya atau potensinya nggak cocok, mereka cenderung akan lebih, oke, aku coba dulu, akan nggak tahu hasilnya. Sedangkan dengan fixed mindset, ketika mungkin menghadapi dengan potensi yang tidak sesuai dengan dirinya, akan merasa paling aku nggak bisa, aku paling bakal fail untuk ketika bakal mengerjakan ini, jadi aku lebih baik mundur saja. Jadi karena aku udah tahu bahwa aku nggak bisa buat ngelewatin ini gitu. Nah, itu sedikit perbedaannya gitu. Ya sih Kak, paham-paham. Lalu balik lagi ke judul kita ya Kak, kan ada 3G, Gold, Holy Gospel. Nah dalam konteks ini menurut Kakak itu apa sih 3G itu? Kan kayak kebanyakan dari kita tuh tahu 3G, Gold, Holy Gospel itu kayak di pelajaran sejarah-sejarah gitu tentang penjajahan bangsa Eropa. Nah mungkin dalam konteks ini 3G dalam menurut Kakak itu kayak gimana ya Kak? Oke, nah menurutku ini adalah ya bener banget kayak 3G, dulu kita belajar gitu 3G ketika zaman ya kan SMP, SMA gitu nggak sih? Kayak belajar, oh 3G ini di sejarah tuh kayak ketika penjajahan itu. Nah, sedangkan ketika aku membawa, ketika mindset ini dibawa, didefinisikan ke dalam 3G itu, gold, glory, gospel, aku mendefinisikan itu bahasa apa ya, bahasa di Indonesianya seperti itu. Menurutku adalah itu kayak harta, tahta, dan jabatan gitu. Iya. Karena mindset ini sangat berpengaruh, menurutku sangat relate banget dengan 3G itu nantinya gitu. Hmm, iya sih Kak, paham, paham. Terus buat cara kita tahu
cara buat kita bisa mengupgrade mindset itu biar bisa tercapai 3G yang dibilang kakak itu, mungkin dari kakak ada kayak saran atau tips gitu nggak sih kak, buat cara mengupgrade diri biar mindset kita itu yang growth mindset gitu? Oke, ya ini mungkin adalah ketika upgrade growth mindset gitu untuk mencapai sebuah achieve yang namanya 3G ini dari aku gitu, dari diriku sendiri itu biasanya aku gini. Yang pertama kita perlu ketahui adalah kita sebenarnya harus aware dulu sebelum masuk ke fase 3G ini, kita tuh harus aware. Sebenarnya kita tuh udah di fase mana sih? Apakah sudah di growth mindset atau fixed mindset gitu. Nah, aku mau tanya dulu ke Lala nih. Kira-kira Lala tuh menurut Lala sendiri gitu. Kalau Lala mendefinisikan diri Lala sendiri tuh Lala menurut apakah udah di growth mindset atau fixed mindset atau yang mindset seperti apa sih? Kalau Lala Hmm, sendiri? kalau aku sih cenderung kayak mix deh kak. Jadi kadang aku merasa oh aku segini udah cukup nih, kayaknya kemampuanku cuma segini. Tapi kadang aku juga merasa tertantang kayak teman-temanku bisa kayak gitu, kenapa aku enggak? Jadi kayak uh, campuran gitu loh kak. Kadang merasa fixed mindset, tapi kadang punya pikiran buat mengupgrade mindsetku jadi grow mindset gitu. Oke, cool. Cool banget. Nah, ini juga, ini I think it's first thing, kayak first step yang udah good gitu. Kamu udah berada di fixed mindset, di mixed mindset gitu, jadi tengah-tengah. Nah, sedangkan menurutku sendiri adalah growth mindset ini adalah ketika aku lihat orang-orang sukses ini tuh udah berada di titik yang namanya growth mindset. Kenapa gitu aku bisa bilang gitu? Karena orang yang memiliki growth mindset adalah kenapa mereka bisa sukses, karena mereka menyukai sebuah challenge, tantangan. Mereka menganggap kayak oke, mungkin mereka sudah mengetahui potensinya, terus mereka kembangkan. Nah, itu juga bisa salah satu growth mindset. Tapi mereka tuh terus mencoba untuk mengembangkan itu, mengembangkan potensinya menjadi sebuah, mungkin menjadi sebuah sesuatu yang lebih bermanfaat buat orang lain gitu. Karena mereka cara berpikirnya sudah seperti itu. Nah, makanya it start from dari mana kita untuk mengembangkan growth mindset ini, lebih baik kita tuh start dari gimana sih kita tuh tahu nih cara passion kita. Kita cari tahu dulu passion. Karena gini, nggak ada orang yang diciptakan di dunia itu nggak ada passion, nggak ada potensial sama sekali. Aku yakin deh. Bukan berarti orang yang pintar, bukan berarti orang yang bodoh itu mereka nggak punya potensial sama sekali. Mungkin mereka tuh di bidang akademik, mungkin mereka masih punya potensial di mungkin di menyanyi atau menari, nah kayak gitu. Nah, hal-hal itulah yang mungkin dari sekarang tuh kita harus aware gitu. Kita harus menunjukkan self aware terhadap diri kita. Kita tuh cari tahu apa sih passionku, apa sih yang harusnya aku lakukan, apa sih sekarang tuh aku harus sukanya apa ya. Nah, itu dari situ kamu kembangkan gitu. Atau kamu mau mencoba challenge lain, it's really okay gitu. Kamu tertarik entah ke dunia kamu gara-gara lihat sebuah influencer nih, kamu pengen ngomong, ya udah kembangkan public speakingmu itu melalui apa yang sudah tersedia di sekitar kamu. Nah, itu adalah first thing banget yang harus kamu ketahui sebelum kita tuh ke 3G ini nih. Yang kedua adalah setelah kita tahu passion kita tentu ini goals kita gitu. Oke, passionku ini, aku punya potensial buat ini nih. Tapi goalsku apa ya? Nah, jangan sampai ketika udah tahu passion, goalsnya tuh nggak ada gitu. Jadi nggak sekedar, oke aku develop, tapi nanti aku mau ngapa ya setelah, mungkin kamu sekarang mahasiswa, mungkin nanti setelah, contohnya aku nih, mungkin aku sekarang udah menyadari banget nih, aku punya passion dalam public speaking gitu. Nah, aku mengembangkannya lewat, ya aku sangat seneng gitu, ngomong di invite entah jadi speaker, entah jadi moderator, entah jadi sekarang. Nah, aku mengembangkan tuh lewat ini, untuk mencapai goalsku adalah, someday aku pengen jadi aku pengen jadi seorang leader, aku pengen jadi seorang CEO dari perusahaan aku sendiri gitu. Nah, goals aku tuh situ, dan mulai sekarang aku tuh mencari sebuah mungkin bisa mendukung itu, entah di organisasi-organisasi, entah mencoba challenge-challenge baru, entah lomba yang itu relate dengan goals aku. Nah, kayak gitu. Nah, itu kamu lebih enak ketika akan masuk ke glory sama gospel ini, harta. Nah, yang nggak usah jauh-jauh dulu. Mungkin kita sekarang sebagai mahasiswa banyak banget nih kayak sebuah opportunity yang bisa dicobakan. Kayak entah melalui sebuah organisasi, sekarang mahasiswa organisasi, atau sekarang tuh banyak banget internship gak sih? Terus habis itu banyak juga entah
volunteer. Nah kayak gitu. Nah itu dicoba aja di mana mana yang sesuai nih dengan goals aku, mana yang sesuai akan bisa mendukung untuk mencapai goals aku kayak gitu. Nah itu disesuaikan dengan itu, dan yang terpenting adalah ketika orang udah punya growth mindset, jangan pernah insecure. Orang kan seseorang tuh terlahir di dunia sama gitu, dia udah jadi manusia semuanya. Ketika balik lagi kayak di mata Tuhan kita tuh sama gitu, derajatnya sama, kita manusia. Terus gunanya apa buat insecure ketika mungkin kayak oh orang lain udah sukses duluan, bukan berarti kamu nggak bisa sukses kayak dia. Nah makanya dari itu kayak bahwa ya jiwa suksesmu gitu, aku bisa gitu, nggak, jangan pernah takut untuk mencoba sebuah challenge baru. Kayak misal contohnya udah tak bisa, emang kamu kenapa bisa mendefinisikan seperti itu? Kenapa nggak mencoba dulu? Nah, kayak gitu sebenarnya itu adalah hal yang paling menghalangi kesuksesan kamu ketika kamu nggak berani buat mencoba. Itu masih banyak orang tuh yang kayak gitu, kayak merasa potensinya kurang sehingga mereka stuck untuk break the barriers mereka gitu. Karena gini, orang dengan growth mindset tuh udah tahu, mereka tuh juga nggak sekedar kayak oke aku mau coba ini, tapi mereka udah mempertimbangkan gimana dia yang mungkin di situ. Nah, dari situlah itu yang bisa menghantarkan mereka, even nanti mereka nggak selalu di atas, kayak ya udah karena roda selalu berputar ya, kayak sometimes kita bakal di atas, sometimes kita bakal di bawah, but itu semua nanti yang bakal menggiring mereka ke menuju ke 3G ini nih, gold. Karena mereka mau mencoba hal yang belum pernah mereka coba, sehingga mereka akan ada satisfaction ketika mereka sukses. Oh, untung aku kemarin nyoba, oh finally aku bisa reach ini kemarin setelah banyak experience. Dan ketika mereka gagal, mungkin ya gagal itu hal biasa karena mereka untuk memperbaiki dari sebelumnya, sehingga mereka bakal memperbaiki diri mereka terus menuju ke 3G ini kayak gitu. Panjang Hmm. banget ya. Gak apa-apa Kak, kan kita sharing-sharing juga. Bener sih Kak kata Kak Iqbal bahwa ya itu cara update mindset itu ya kita harus cari tahu diri kita sendiri apakah lagi di uh, grow mindset atau fit mindset itu. Terus cari tahu passion itu bener sih Kak kayak gitu. Dan mungkin nanti bisa aku terapin buat aku yang mungkin masih di tengah-tengah fase itu, jadi biar bisa naik lagi tingkat ke growth mindset itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai cara biar mengupdate mindset ini, sebenarnya aku penasaran nih Kak, dari upgrade mindset itu fungsi atau pentingnya buat kita sebagai mahasiswa itu apa sih? Kan selain untuk mencapai 3G yang kita omongin tadi, pasti ada fungsi lain dari update mindset yang telah kita lakukan. Nah, itu kira-kira fungsi atau pentingnya itu apa aja ya? Oke, uh, menurut kalian fungsi mindset yang dia dia successful gitu. Menjadi orang sukses tuh harus punya mindset dulu dalam misal kamu maju, misal kamu kelas gitu. Ketika kamu ditunjuk dan ketika kamu nganggap mindset kamu aku bodoh, aku nggak bisa pelajaran ini, terus ketika kamu ditunjuk pasti yang udah nggak mindset gitu, udah nggak pede, kamu bakal grogi. Kalau nggak grogi biasanya kalau ya sekarang gitu, kalau di Zoom ya kalau dipanggil pasti langsung live gak sih? Kayak karena kamu udah Iya. nggak pede duluan gitu dengan potensial apa, dengan kamu growth mindset. Even kamu udah mau berani untuk mencoba untuk mengungkapkan pendapatmu, it's good thing gitu. Oke, kamu salah tapi nanti feedback atau kamu benar, kamu bakal bangga terhadap diri kamu karena kamu tahu kalau kamu salah, kamu bakal dapat feedback dari dosen kamu, sehingga kamu menjadikan momentum itu untuk apa ya, sebagai cara mengingat yang lebih baik. Karena kayak ketika kamu nggak bisa, terus kamu bakal selalu ingat dengan kejadian itu. Nah itu ya, at least kamu bakal di sisi lain bakal seneng, untung aku berani, aku lebih berani. Kayak sesi itu karena dengan menunjukkan bahwa diri kita optimis gitu, kita optimis terhadap diri kita sendiri. Maksudnya kita karena kalau mau nge-influence orang tapi kita aja nggak bisa optimis sama gimana gitu. Nah, karena pada saatnya nanti kayak ya udah, karena ini mindset juga tadi balik lagi untuk menuju ke kesuksesan gitu.
Ketika kita punya mindset yang bagus, ya udah, goals apapun, seberat apapun goals kita, ketika kamu bermimpi besok aku pengen jadi presiden gitu, nah udah mengusaha dengan punya mindset yang bagus, kamu udah mengusahakannya, tapi ketika nanti kamu gagal, ya kamu nggak apa-apa gitu, at least kamu udah berusaha. Nah itu adalah pentingnya supaya diri kita bisa ingin, dan kita bisa untuk yang pertama adalah ngedevelop diri kita. Itu ketika kamu mungkin break the barriers itu dalam diri kamu keluar dari comfort zone, pastinya kamu ada sebuah challenge baru. Nah di challenge baru itu pastinya ngedevelop diri kamu kayak gitu. Terus habis itu yang kedua adalah pastinya kamu menemui sebuah kegagalan. Mungkin nih, cari orang sukses yang kamu tahu nggak, orang sukses yang nggak pernah mengalami gagalan. Udah pernah nemuin belum? Belum sih, Kak. Nah, iya kayak gitu. Karena orang sukses, jangan pernah melihat orang sukses tuh kayak dia udah punya nama, udah punya tinggi, tapi kamu nggak lihat story apa sih yang sebelumnya dia lewatin. Kayak sekarang Elon Musk yang namanya dia udah mau kayak nyalip Jeff Bezos di tingkat orang terkaya dunia. Pelajarin story-nya gitu. Apa dia bisa berada di sekarang jadi poin sekarang ini. Mungkin balik lagi. Yang kedua adalah konsekuensi gitu. Ya. Gagal karena berani untuk gagal. Kayak itu. Tunjukkan di kita bahwa kita punya bes untuk gagal, karena dengan kegagalan itu, dengan kita punya growth mindset, kegagalan itu ada titik di mana kita diuji untuk bangkit lagi gitu. Kalau Ya. udah, ya silakan dilanjutkan, nggak apa-apa. Oke. Biar Nah, di tadi lanjut, aku masih ingat di bagian itu ya, kayak gak ada orang sukses yang nggak pernah gagal gitu. Nah, makanya dengan balik lagi tadi yang poin kedua adalah dengan kita punya mindset, growth mindset ini, mindset yang kita mikir bahwa aku bisa katakan nama lainnya adalah mindset sukses gitu. Kita tuh jadi nggak pernah takut untuk mencoba challenge baru nih. Mungkin bahwa kita nggak tahu nih ke depannya, kayak entah kita mungkin bisa gagal kayak, nah di end yang gagal terus yang kita tuh bisa ngedevelop diri kita jadi diri kita yang lebih baik dari mungkin sebelumnya gitu. Nah kayak gitu. Oh iya. Ternyata emang penting ya, Kak, untuk upgrade mindset itu. Ya walaupun susah, dan kita harus juga berusaha untuk mencoba mengupgrade diri kita gitu. Dan aku Ya, ini sih kayak menganggap fixed mindset itu kan kalau gagal ya udah gagal, fail. Tapi kalau growth mindset itu menganggap fail sebagai first attempt in learning gitu. Ya nggak sih, Kak? iya, bener banget kayak gitu. Kayak ketika orang dengan fixed mindset, ketika dia gagal, berarti dia menganggap nih ketika disambungin ke tadi tadi kan ada, sorry tadi agak sedikit salah, kayak harta, tahta, dan religi gitu. Nah, ketika disambungkan ke situ tadi, di mana ini nih juga ada faktor X gitu. Di gospel ini ada faktor X, mungkin faktor X yang bisa membuat kita kayak entah even kita nggak yakin dengan potensial kita sendiri, tapi kita punya nih satu key, kita udah berani nyoba gitu. Ada faktor X mungkin yang bisa mendukung keberhasilan kita, entah itu mungkin gara-gara suatu kondisi, entah berbagai macam hal gitu yang nggak akan pernah kita sadari. Nah itu juga bisa kayak gitu. Dan ketika ya tadi balik lagi, ketika orang dengan fixed mindset ya udah ketika gagal dia menganggap dirinya sangat rendah gitu, kayak ya udah pasti karena aku udah kemarin mikir aku bakal gagal karena aku bodoh, karena aku bener-bener banyak karenanya, dan ya udah bahwa menganggap dirinya tuh sangat kurang. Sedangkan orang dengan growth mindset tuh tidak kayak gitu. Ketika mengalami kegagalan, ketika dia mengalami kegagalan, ya dia sedih itu adalah hal yang wajar gitu. Ya udah dia sedih karena it's okay buat semua orang untuk sedih, karena siapa sih yang nggak sedih ketika mengalami kegagalan. Kayak ya udah nangis, pusing, stres kayak gitu biasa. Growth mindset selalu setelah dia bersedih-sedih, cari gimana dia bisa bangkit lagi. Enggak cuman ya udah sedih udah selesai gitu. Itu orang fixed mindset. Sedangkan orang dengan growth mindset
sedih, habis itu dia cari backup plan gimana dia bisa bangkit lagi untuk menghadapi selanjutnya gitu. Apa sih selanjutnya? Oke, aku nggak bisa plan ini, berarti coba deh plan yang lain kayak gitu. Nah, itu bedanya yang ketika mengalami kegagalan gitu. Iya sih Kak, paham, paham. Bener sih Kak. Aku juga ngerasain sih kayak gitu. Nah, untuk mengupgrade itu sendiri itu sebenarnya ada waktu yang tepat atau kapan waktu yang tepat dan dimulai dari lingkungan yang gimana sih Kak cara mengupgrade itu? Nah, itu apakah ada ketentuan kayak gitunya ya Kak? Kayak kapan sih waktu yang tepat? Terus dari lingkungan kita ini kok kayak gini, apakah kita bisa memulai upgrade mindset-nya itu bisa dijelasin nggak Kak? Oke, ini poinnya sih. Jadi ketika tadi apalagi disambungan dengan 3G tadi, glory gospel dari sebuah mindset gitu. Nih, yang perlu ketika ingin mencapai glory gospel ini nggak cuma sekedar effort aja yang butuh. Tapi juga ada hal-hal lainnya yang mungkin aku bakal jelasin habis ini, tapi aku mau jelasin dulu tentang mindset ini gitu. Sih develop mindset yang baik itu. Nah, develop mindset yang baik itu adalah dimulai ketika ya mungkin di masa sekarang. Sebenarnya itu bisa ketika kalian kecil gitu. Ketika kalian kecil, tapi kan ketika masih lingkungan dan kita masih di titik di mana kita tuh masih pengen itu, masih menuruti hawa nafsu kita masih di titik egois. Waktu terbaik ketika kita udah merasa diri kita tuh lebih conscious gitu. Kita udah ada apa yang mungkin buat happen gitu di dunia ini, buat happen di lingkungan kita, dan kita udah punya goals yang jelas. Punya goals mungkin ya sekarang ini yang aku ketika merasakan ini selama hidup ya, dimana bener-bener kerasa kita tuh harus menjadi seorang yang lebih mandiri tuh ketika berada kuliah gitu, ketika jadi seorang mahasiswa. Karena ketika jadi seorang mahasiswa kita tuh udah di titik krusial gimana abis ini kita bakal masuk ke dunia yang sangat dunia nyata sebenarnya gitu. Kita abis ini bakal ditampar dengan kenyataan dunia sebenarnya, realita bisa bergantung sama siapa-siapa lagi. Nah, karena gimana di masa transisi yang cocok kita harus memikirkan tentang itu, kita harus udah mulai tahu passion, udah harus jelas gitu passion kita apa, udah harus dari situlah nanti yang bakal untuk ke 3G ini, nah gitu. Jadi itu dimulai dengan at least gitu. Sering dengar kan pepatah kayak kemarin hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, nah kayak gitu. Itu dalam adalah aku udah pernah baca gitu di Instagram ya, dimana at least kita melakukan perubahan gitu. Kamu setahun, dalam 1 tahun kamu dikasih waktu selama 365 hari gitu. Nah, coba untuk gimana ngedevelop diri kamu ketika kamu nggak bisa ngedevelop kayak lebih baik dari hari ini lebih baik dari hari kemarin, ketika kayak nggak bisa maximize itu, mungkin kayak nggak harus 100% gitu, at least kamu mencoba setiap harinya, kamu mencoba 1% lebih baik dari hari kemarin. 1% tuh nggak sulit loh, 1%. Misal kamu hari ini nggak atau kamu hari ini belum belajar. Nah, besoknya kamu coba belajar, mungkin mengenai yang kemarin. Nah, sekedar kayak gitu, kamu udah lebih baik dari hari kemarin gitu. Jangan sampai ketika kamu menjalani timeline selama 1 tahunmu, dan kamu ketika look back selama 1 tahun itu, kemarin aku 1 tahun ngapain ya? Jangan sampai terjadi kayak gitu. At least, untuk ngedevelop mindset seperti itu adalah, kamu harus bisa ngedevelop dirimu, ya 1% gitu. At least 1% setiap hari itu 1%, entah dengan coba cari apa yang kamu biasanya nggak lakukan, atau misal kamu kemarin melakukan kesalahan apa, hari ini jangan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Dengan kamu merasa 1%, ketika dihitung 1 tahun, 365% udah kamu dapetin, dan ketika kamu take a look back ketika diri kamu selama 1 tahun itu berubah 365%. Wah, ternyata aku banyak banget ya berubah kayak gitu. Nah, itu adalah menurutku adalah cara yang bisa untuk mendevelop ya mindset itu. Mulai dari mungkin hari ini, dan juga kayak misal mulai turunin kayak ketika menjalani hari, percaya diri ketika kamu ingin mengambil challenge, percaya diri. Nah, kayak gitu. Jadi awal dari growth mindset adalah optimisme diri kamu sendiri.
Dan itu juga dipengaruhi dari environment, karena environment sangat bisa mengaruhi mindset kamu gitu. Nah, sehingga mungkin ketika kamu udah nantinya mempunyai growth mind, buat mengambil sebuah informasi gitu, kamu bisa menelaah terlebih. Nah, dengan kayak environment gitu, dari kamu mencari environment yang baik atau dari environment sekitar kamu, itu bakal yang bisa nge-boost mindset kamu, gimana ya udah gimana kita sama-sama berkembang gitu bersama dengan environment kita. Jangan cari environment yang sangat tidak mendukung. Contohnya adalah mungkin di masa-masa sekarang kayak ya banyak orang yang sering julid, ya bahasanya julid kayak gitulah, banyak ngomongin. Nah, daripada cari environment yang dia tuh bahas lebih ke future gitu, ke masa depan, bahas hidup, nah kayak gitu. Ketika kamu bandingin, waktu kamu tuh nggak sia-sia ketika bahas kayak gitu. Nah, sebenarnya ketika bahas entah ya julid and such kayak gitu, tapi lebih baik untuk yang lebih baik gak sih, kayak ya udah cari environment yang menurut kamu tuh bisa support goals kamu. Jangan cari environment yang malah ngedownin kamu, karena itu malah ke goals kamu, di mana goals kamu tuh menuju ke 3G itu kan. Nah, terus habis itu juga gak sekedar effort doang loh. Kayak ketika mau growth mindset tuh dengan untuk mencapai 3G ini tuh gak sekedar effort doang dan growth mindset, tapi juga gimana cari tadi environment, cari networking, gengsi. Lalu jangan pernah ketika kamu ingin mencari network gitu. Network di sini dalam artian orang-orang yang sukses, jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah malu untuk itu. Karena balik lagi adalah sejatinya manusia kan adalah social human gitu, manusia sosial, di mana udah jelas mereka nggak bisa hidup tanpa orang lain. Karena yang mendorong kesuksesan kamu tuh kamu harus punya support system gitu. Support system tuh ya dari orang. Nah, makanya dari networking itu kamu tuh untuk mendukung ke 3G ini dan mendorong ke growth mindset itu. Contoh, misal kamu ke networking yang ternyata bad gitu, ya udah jauhin aja, nggak apa-apa. Ambil sedikit dan kamu coba cari ganti networking kamu, ganti circle teman yang suportif, yang kamu merasa kamu bisa di situ, kamu merasa terdevelop dan kamu merasa tersupport untuk mendekati 3G itu tadi gitu. Iya sih Kak, benar. Based on aku. Ya sih Kak, sangat membuka pikiranku buat yaitu cara mengupgrade mindset itu biar bisa dimulai dari hal kecil dan 1% setiap harinya gitu. Itu sih Kak. Ya, Udah. oh ya, sama ini aku mau nambahin dikit. Ya Aku boleh silakan Kak. nambahin nggak? Iya Ini silakan. tadi juga cara buat develop mindset lagi adalah untuk ke growth mindset adalah jangan pernah menganggap diri kamu superior, jangan pernah jadi orang yang mudah puas, jangan pernah jadi orang yang menolak feedback orang lain, even kamu dikatain sejelek-jeleknya. Jadi mungkin kamu sering banget nih, mungkin atau kadang ketika dikatain itu sakit hati banget ya. Tapi coba deh, ketika kamu mendengar omongan orang tuh actually bakal ngedevelop diri kamu. Ya udah, ambil itu, ambil yang baiknya untuk ngedevelop diri kamu, dan jangan mudah baper gitu, karena perasaan kita tuh yang bisa ngontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain tuh kadang ngomong nggak mikir perasaan, ya karena kita nggak bisa kontrol gitu. Nah, makanya ketika kamu mungkin dapat sebuah feedback tuh diterima dengan baik saja, bilang terima kasih, bilang itu, dan jangan kayak menolak gitu, jangan malah marah, coba terima, jangan kayak tapi kan aku nggak kayak gitu kemarin, coba terima aja dengan baik hati, masukkan itu, dan itu bakal yang mencoba diri kamu lebih baik, jangan buat orang lain, kayak kamu jangan balas omongan orang lain, tapi buat orang lain itu kaget akan apa yang kemarin, akan perubahan kamu kayak gitu. Ya sih Kak, benar-benar. Ya mungkin itu udah masuk ke closing statement ya Kak dari Kak Iqbal, dan semoga kita bisa bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Tak terasa udah beberapa menit kita bersama ya Kak, dan karena udah di ujung kita mengucapkan terima kasih nih buat Kak Iqbal karena udah nyempetin waktunya, dan semoga kita bisa bertemu lagi ya Kak di lain kesempatan.
saya tutup. Saya mohon pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman semua. See you next podcast. Sampai jumpa ya Kak. Tunggu podcast kita selanjutnya. Saya tutup. Terima kasih Kak Iqbal. Oke, thank you banget ya Kak Diva. Ya.